Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 4 dari kelas P. Di sini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan tentang continuous process improvement. Baik, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Komela Karniani dengan NIM belakang 1097. Kemudian ada Kade Adi Pratiwi dengan NIM 1107 dan yang ketiga ada Billy dengan NIM 1116. Next. Baik, tanpa mengurangi baik, untuk mempersingkat waktu, pemaparan materi pertama dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan memaparkan materi yang pertama, yaitu mengenai pendahuluan. Nah, organisasi berbasis kualitas tentunya harus berusaha untuk mencapai kesempurnaan dengan cara terus meningkatkan bisnis dan proses produksinya. Kemudian, sebuah organisasi juga mencoba untuk mencapai hubungan tunggal antara kualitas dan pelaksanaan pekerjaan dengan mendidik konstituennya untuk terus-menerus menganalisis dan meningkatkan pekerjaan mereka sendiri, proses dan kelompok kerja mereka. Next. Materi selanjutnya ada proses. Proses mengacu pada kegiatan bisnis dan produksi suatu organisasi. Proses bisnis seperti pembelian, teknik, akuntansi, dan pemasaran adalah area di mana ketidaksesuaian dapat mewakili peluang untuk perbaikan substansial. Nah, di sini terdapat gambar bagan yang menunjukkan model proses. Menurut gambar bagan tersebut, input dapat berupa bahan, uang, informasi, data, dan lain-lain. Sedangkan output dapat berupa informasi data, produk, layanan, dan lain-lain. Nah, output dari satu proses juga bisa menjadi input untuk proses lainnya. Kemudian proses juga dapat diartikan sebagai interaksi dari beberapa kombinasi orang, bahan, peralatan, metode pengukuran, dan lingkungan untuk menghasilkan hasil seperti produk, layanan, atau input ke proses lain. Selain memiliki input dan output yang terukur, suatu proses harus memiliki aktivitas nilai tambah dan pengulangan. Selain itu, harus mematuhi kondisi tertentu yang diberlakukan oleh kebijakan dan kendala atau peraturan. Next. Selanjutnya ada trilogi Juran. Perbaikan proses melibatkan perencanaan. Salah satu pendekatan terbaik adalah yang dikembangkan oleh Dr. Joseph Juran yang memiliki 3 komponen. Yang pertama ada perencanaan atau planning. Nah, komponen perencanaan dimulai dengan pelanggan eksternal, kemudian menentukan pelanggan internal. Setelah pelanggan ditentukan, kebutuhan mereka ditemukan. Nah, aktivitas ini mengharuskan pelanggan untuk menyatakan kebutuhan dengan kata mereka sendiri dan dari sudut pandang mereka sendiri. Kemudian langkah selanjutnya adalah mengembangkan fitur produk atau layanan yang menanggapi kebutuhan pelanggan. Kemudian langkah selanjutnya adalah mengembangkan proses yang mampu menghasilkan fitur produk atau layanan. Dan proses terakhir dari perencanaan yaitu mentransfer rencana ke operasi. Kemudian yang komponen yang kedua ada pengendalian atau kontrol. Nah, pengendalian digunakan oleh kekuatan operasi untuk membantu memenuhi produk, proses, dan persyaratan layanan. Kemudian komponen yang ketiga ada perbaikan atau improvement. Bagian ketiga dari trilogi Juran ini bertujuan untuk mencapai tingkat kinerja yang secara signifikan lebih tinggi dari tingkat saat ini. Perbaikan proses dimulai dengan membentuk infrastruktur yang efektif seperti Dewan Mutu. Next. Materi selanjutnya yaitu strategi perbaikan. Ada 4 strategi perbaikan utama, yaitu yang pertama perbaikan atau repair. Nah, strategi ini sederhana, apapun yang rusak harus diperbaiki agar berfungsi seperti yang dirancang. Ada 2 level dalam strategi ini. Yang pertama, jika pelanggan menerima produk yang rusak, perbaikan cepat diperlukan. Kemudian level yang kedua, ketika terjadi ketika seorang individu atau tim mengidentifikasi dan menghilangkan akar penyebab masalah dan memberikan solusi permanen. Kemudian yang kedua ada penyempurnaan atau refinement. Nah, strategi ini melibatkan aktivitas yang secara terus-menerus meningkatkan proses yang tidak terputus. Perbaikan proses, produk, dan layanan dilakukan secara bertahap. Kemudian yang ketiga ada renovasi. Strategi ini menghasilkan perbaikan besar atau terobosan, meskipun produk layanan
proses atau aktivitas yang dihasilkan mungkin sering tampak berbeda dari aslinya, pada dasarnya sama. Kemudian yang keempat ada penemuan kembali atau reinvention. Nah, reinvention ini adalah strategi perbaikan yang paling menuntut. Itu didahului oleh perasaan bahwa pendekatan saat ini tidak akan pernah memuaskan kebutuhan pelanggan. Reinvention atau rekayasa ulang dimulai dengan membayangkan bahwa kondisi sebelumnya tidak ada, dengan kata lain selembar kertas yang bersih. Kemudian tim menggunakan pengetahuan mendalam tentang persyaratan dan harapan pelanggan dan menciptakan produk, layanan, proses, atau aktivitas baru. Next. Materi yang selanjutnya jenis-jenis masalah. Ada 5 jenis masalah, diantaranya yaitu yang pertama kepatuhan. Masalah kepatuhan terjadi ketika sistem terstruktur yang memiliki input, proses, atau output standar berkinerja tidak dapat diterima dari sudut pandang pengguna. Masalah-masalah ini diidentifikasi dengan membandingkan dengan standar atau dengan umpan balik dari pelanggan internal atau eksternal. Kemudian masalah kedua yaitu tidak struktur. Masalah tidak struktur menyerupai masalah kepatuhan kecuali bahwa mereka tidak ditentukan oleh standar. Tidak adanya standar mungkin karena ketidakmatangan sistem atau kebutuhan akan fleksibilitas dalam kinerja sistem. Identifikasi masalah yang tidak terstruktur biasanya disebabkan oleh umpan balik pelanggan yang negatif. Kemudian yang ketiga ada masalah efisiensi. Masalah efisiensi terjadi ketika sistem berkinerja tidak dapat diterima dari sudut pandang pemilik atau operatornya. Dengan kata lain, pengguna akhir puas, namun prosesnya lebih mahal dari yang diinginkan. Yang keempat ada masalah desain proses. Nah, masalah desain proses melibatkan pengembangan proses baru dan revisi proses yang ada. Banyak bisnis dan proses produksi yang belum dirancang dengan baik atau menjadi usang dengan kemajuan teknologi. Kemudian masalah yang kelima ada masalah desain produk. Masalah desain produk melibatkan pengembangan produk baru dan peningkatan produk yang sudah ada. Fokus utama adalah untuk mencegah proses dan masalah pengguna akhir dengan mengandalkan kebutuhan pelanggan. Meskipun pekerjaan desain dapat dimulai sebagai akibat dari kinerja produk yang buruk, pemecahan masalah biasanya terjadi sebagai bagian alami dari lingkungan yang kompetitif. Tantangan utama adalah menerjemahkan secara tepat waktu, kebutuhan dan kendala pengguna ke dalam atribut dan spesifikasi produk. Biasanya menggunakan penyebaran fungsi kualitas atau Quality Function Development atau QFD. Sekian dari materi yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan materi. Yaitu materi tentang dasar Plan Do Study Age atau PDSA. Nah, siklus pertama kali dikembangkan oleh Seuhardt dan kemudian dimodifikasi oleh Deming. Nah, ini adalah teknik perbaikan yang efektif. Pertama, rencanakan dengan cermat apa yang akan dilakukan. Selanjutnya, melaksanakan rencana atau DOIT. Nah, ketiga, pelajari hasilnya. Apakah rencana itu berjalan sebagai mestinya atau apakah hasilnya berbeda. Akhirnya, bertindak berdasarkan hasil dengan mengidentifikasi apa yang berhasil sesuai rencana dan apa yang tidak. Nah, seperti lihat dalam slide, siklus PDSA adalah adaptasi sederhana dari metode pemecahan masalah yang lebih rumit yang dibahas di bagian berikut. Next. Selanjutnya ada metode pemecahan masalah. Dalam metode pemecahan masalah atau juga disebut dengan metode ilmiah memiliki banyak variasi tergantung sampai batas tertentu pada penggunanya. Namun mereka semua mirip. Nah, di sini ada 7 fase seperti yang ditunjukkan hubungan dengan siklus SPDSA. Nah, fase tersebut dapat dilihat next slide. Baik, terdapat 7 fase. Yang pertama ada fase identifikasi peluang, yang kedua ada analisis proses saat ini, yang ketiga kembangkan solusi optimal, yang keempat menerapkan perubahan, yang kelima pelajari hasilnya, yang keenam standarisasi solusi, dan yang ketujuh rencanakan untuk masa depan. Next.
Baik, untuk fase pertama, identifikasi peluang. Jadi tujuan dari fase ini adalah untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan peluang untuk perbaikan. Nah, ini terdiri dari 3 bagian. Mengidentifikasi masalah, membentuk tim jika tidak ada, dan menentukan ruang lingkup. Masalah dapat diidentifikasi dari berbagai masukan seperti berikut, dapat dilihat dalam slide. Nah, ada analisis Pareto dari sinyal alarm eksternal berulang, ada juga dari sinyal alarm internal berulang. Kemudian ada proses dari orang dalam kunci, proposal dari skema saran, studi lapangan tentang kebutuhan pengguna, data kinerja pesaing, komentar orang-orang kunci di luar organisasi, temuan dan komentar dari regulasi, dan lain sebagainya. Nah, next. Kemudian ada fase yang kedua, analisis proses saat ini. Nah, tujuan dari fase ini adalah untuk memahami proses dan bagaimana saat ini dilakukan. Kegiatan utama adalah untuk menentukan batas-batas proses, output dan pelanggan, input dan pemasok, dan aliran proses. Next. Lanjut ke fase yang ketiga, yaitu kembangkan solusi optimal. Nah, fase ini bertujuan untuk menetapkan solusi yang potensial dan layak serta merekomendasikan solusi terbaik untuk meningkatkan proses. Dalam fase ini, kreativitas memainkan peran utama dan brainstorming adalah teknik utama. Nah, ada 3 jenis kreativitas. Yang pertama ada membuat proses baru, yang kedua menggabungkan proses yang berbeda, dan yang ketiga memodifikasi proses yang ada. Next. Lanjut ke fase yang keempat, menerapkan perubahan. Nah, setelah solusi terbaik dipilih, itu dapat diimplementasikan. Nah, fase ini bertujuan untuk mempersiapkan rencana implementasi, memperoleh persetujuan, dan melaksanakan berbagai proses. Meskipun tim proyek biasanya memiliki beberapa wewenang untuk melembagakan tindakan perbaikan, lebih sering daripada tindak persetujuan dari Dewan Mutu atau otoritas lain yang sesuai diperlukan. Next. Lanjut ke fase yang kelima, pelajari hasilnya. Nah, fase ini bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi perubahan dengan menelusuri dan mempelajari efektivitas upaya perbaikan melalui pengumpulan data dan meninjauan kemajuan. Sangat penting untuk melembagakan perubahan yang berarti dan memastikan upaya pengukuran dan evaluasi yang berkelanjutan untuk mencapai berbagai berkelanjutan. Next. Selanjutnya fase yang keenam, standarisasi solusi. Nah, setelah tim puas dengan perubahan, itu harus dilembagakan dengan kontrol positif dan proses. Sertifikasi proses dan sertifikasi operator. Positrol atau kontrol positif memastikan bahwa variabel penting tetap terkendali. Ini menentukan apa, siapa, bagaimana, di mana, dan kapan proses dan merupakan pembaruan dari aktivitas pemantauan. Next. Dan fase yang terakhir, rencanakan untuk masa depan. Nah, jadi fase ini memiliki tujuan untuk meningkatkan tingkat kinerja proses. Terlepas dari beberapa sukses upaya perbaikan awal, proses perbaikan terus berlanjut. Nah, penting untuk diingat bahwa TQM membahas kualitas manajemen serta manajemen kualitas. Setiap orang dalam organisasi terlibat dalam upaya jangka panjang yang sistematis untuk terus meningkatkan kualitas dan mengembangkan proses yang berorientasi pada pelanggan, fleksibel, dan responsif. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya yaitu tentang Kaizen, di mana Kaizen ini merupakan kata dalam bahasa Jepang tentang filosofi yang mendefinisikan tentang peran manajemen dalam mendorong dan menerapkan perbaikan kecil secara terus-menerus
yang melibatkan semua orang ini adalah proses perbaikan terus-menerus dalam peningkatan kecil yang membuat proses lebih efisien, efektif, terkendali, dan mudah beradaptasi. Peningkatan Kaizen berfokus pada beberapa berikut, yaitu yang pertama ada aktivitas kerja yang bernilai tambah dan tidak bernilai tambah. Selanjutnya yaitu ada prinsip penanganan material dan penggunaan one place flow, yang dimana ini merupakan produksi berlebihan, penundaan pengangkutan, pemrosesan, dan persediaan. Selanjutnya yaitu ada prinsip studi gerak dan menggunakan teknologi sel, dan ada prinsip penanganan material dan menggunakan one place flow, dan dokumentasi prosedur operasi standar. Selanjutnya ada 5S untuk organisasi tempat kerja, yang merupakan 5 kata dalam bahasa Jepang yang berarti pengaturan yang tepat atau seiko, ketertiban atau seiton, kebersihan pribadi atau seiketsu, kebersihan atau seiso, dan disiplin yang berarti setsuke. Selanjutnya yaitu ada manajemen visual melalui tampilan visual yang dapat digunakan semua orang di pabrik untuk komunikasi yang lebih baik. Yang ke-8 ada prinsip just in time untuk memproduksi hanya unit dalam jumlah yang tepat, pada waktu yang tepat, dan dengan sumber daya yang tepat. Selanjutnya ada Pokayoke, yaitu untuk mencegah atau mendeteksi kesalahan. Dan yang terakhir ada dinamika tim, yang dimana di sini merupakan pemecahan masalah, keterampilan komunikasi, dan resolusi konflik. Next. Selanjutnya yaitu ada rekayasa ulang. Menurut Hammer and Camp, rekayasa ulang merupakan pemikiran ulang mendasar dan desain ulang radikal proses bisnis untuk mencapai peningkatan dramatis dalam ukuran kinerja yang kritis, di mana dikaitkan dengan hanya meningkatkan bertahap, tidak ada yang lebih jauh dari kebenaran selama bertahun-tahun. Penghargaan kualitas nasional telah mendefinisikan peningkatan berkelanjutan sebagai pengacu pada peningkatan bertahap. Next. Selanjutnya yaitu ada Six Sigma, yang berarti menurut M. Harry and Richard Hodder menerbitkan Six Sigma, strategi manajemen terobosan berevolusi perusahaan-perusahaan top dunia. Sejak saat itulah ada minat yang cukup besar pada subjek ini, yaitu yang pertama ada aspek statistik. Menurut James Harrington, Six Sigma hanyalah sebuah proses TQM atau Total Quality Management yang menggunakan analisis kapasitas proses sebagai cara untuk mengukur kemajuan. Simbol Yunani untuk pengukuran statistik di dispersi yang disebut dengan standar deviasi ini merupakan pengukuran variabilitas proses yang terbaik, karena semakin kecil nilai deviasi, semakin sedikit variabilitas dalam proses. Selanjutnya yaitu ada masalah. Ada sejumlah masalah yang terkait dengan metodologi Six Sigma, akan tetapi sangat sulit dan tidak terlalu hemat biaya bagi usaha kecil untuk mengembangkan infrastruktur yang dibutuhkan. Bahkan bisnis menengah pun akan kesulitan membayar mahalnya biaya pelatihan. Dan juga harus ditunjukkan bahwa Motorola, di mana 6 konsep Sigma berasal, telah kehilangan banyak pangsa pasar dari bisnis nirkabelnya dan tidak menunjukkan keuntungan pada tahun 2001 untuk pertama kalinya selama bertahun-tahun. Next. Selanjutnya yaitu ada TQM teladan. Selama awal tahun 90-an, Komnis secara global memperkasai pendekatan TQM atau Total Quality Management yang secara internal disebut dengan pendekatan umum untuk perbaikan berkelanjutan atau CACI. Merupakan pendekatan 7 langkah yang dimulai dengan pelanggan
dan mencakup seperangkat alat dan teknik komprehensif untuk pemecahan dalam masalah terstruktur. Selanjutnya yaitu ada Six Sigma dianggap sebagai alat strategis dengan tujuan mengurangi cacat, mengembangkan keterampilan kepemimpinan, dan membuat perubahan budaya, perubahannya dari bias dan opini menjadi analisis dan kebutuhan berbasis data. Sekian yang bisa saya paparkan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Nah, baiklah, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Maaf jika apabila ada kesalahan kata maupun tulisan. Kami ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.